ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang tidak kita jumpai pada bulan-bulan lainnya. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul 3 amalan pokok di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan umat muslim berlomba-lomba melakukan kebaikan. Selain itu, di bulan penuh berkah ini juga umat muslim memanfaatkannya untuk memperbanyak amalan. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tentu memiliki keistimewaan tersendiri, apalagi setiap amalan di bulan puasa ini menyediakan berkah dan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan pahala di hari-hari lainnya. Baiklah, adapun 3 amalan pokok di bulan Ramadan yang penuh berkah ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu meningkatkan salat. Amalan mulia yang pertama yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, yaitu meningkatkan salat. Salat di sini bukanlah salat fardu yang telah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan bagi seluruh umat muslim. Salat sunnah adalah salat rawatib, merupakan salat yang harus kita perbanyak di bulan puasa ini. Berarti maksud dari meningkatkan salat di sini ialah memperbanyak salat-salat sunat, seperti salat sunat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya ataupun sebelum isya. Selain itu, ada juga salat sunnah mutlak 4 rakaat sebelum asar, ataupun salat antara iqamah dan azan, ataupun salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, dan salat-salat sunat lainnya. Salat sunat rawatib disebut memiliki ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat 12 rakaat, yaitu salat sunat setiap hari, sebelum dan setelah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuk dirinya di surga. Hadis riwayat Muslim. Pasalnya di dalam bulan suci Ramadan, pahala dari setiap amalan yang kita laksanakan akan dihitung berkali-kali lipat, sehingga jangan sampai kita melewatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagi kita selama ini sangat jarang berinteraksi dengan Al-Quran, maka di bulan suci Ramadan ini jangan sampai masih melanjutkan kebiasaan yang jarang kita membaca Al-Quran di bulan-bulan sebelumnya. Membaca Al-Quran merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan contoh selalu mengkhatamkan Al-Quran. Namun kita sudah selayaknya juga mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya itu minimal 1 kali. Supaya kita bisa menamatkan Al-Quran selama bulan puasa ini, kita bisa menggunakan strategi setelah solat wajib kita membaca 4 halaman atau 2 lembar, maka selama bulan puasa ini akan kita tamatkan 1 kali khatam Al-Quran. Selain itu, di samping kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita juga memahami kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca tersebut. Kemudian amalan pokok yang ketiga yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Di bulan suci Ramadan, seluruh pahala kebaikan akan dilipat gandakan, tak terkecuali dengan harta yang kita keluarkan. Jika di luar bulan suci Ramadan kita berinfak sekali dalam seminggu, maka dalam bulan suci Ramadan kita berinfak 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Jika di luar bulan suci Ramadan kita berinfak sekali dalam sehari, maka dalam bulan suci Ramadan kita usahakan untuk berinfak lebih dari itu. Sehingga bulan suci Ramadan yang kita lalui tidaklah sia-sia dengan memperbanyak beramal, infak dan sedekah. Jangan menunda untuk bersedekah apabila bisa kita melakukan. Sisihkanlah sedikit uang dari hasil jerih payah kita yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beramal dan suka membantu saudaranya. Tak harus diberikan secara terbuka. Kita juga bisa memberikan secara diam-diam sehingga kita mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Dari Zaid bin Khalid, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Itulah 3 amalan pokok di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan solat. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak infak dan sedekah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Semoga amalan dan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.